Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Ini bersama Prof. Imam masih tetap. Kemarin Prof. Imam di konten yang lain mengatakan sebenarnya moralitas itu sederhana sekali, jangan bohong. Lah ini sekarang ini ada penurunan Prof. Imam di lembaga-lembaga pendidikan. Baik mulai dari bawah sampai itu tadi saya sebutkan kemarin itu bahwa ada tingkat SMP yang mau masuk ke SMA supaya bisa diterima, itu beberapa kelas dibohongin semua, dinaikkan nilainya itu sehingga bisa diterima jalur prestasi itu. Nah sekarang kalau di perguruan tinggi gimana Pak? Terima kasih Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana ya, kemarin kita bicara tentang jangan bohong. Nah, itu kayaknya sederhana, tetapi sesungguhnya berat. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang begitu dahsyat kayak gini. Beberapa orang juga mengatakan kalau ini persaingan seperti ini masuk perguruan tinggi, salah seorang teman mengatakan kan bisa jadi banyak lembaga pendidikan yang nanti akan gulung tikar. Betul. Dan sudah ada. Dan itu sudah ada. Lembaga besar sekarang sudah kasus. Sudah kasus seperti bangkrut, itu. Ya. Itu sebetulnya bisa bertahan, Mas Habib, bisa kokoh. Kalau lembaga pendidikan itu mampu mempertahankan jati diri. Jati dirinya itu siapa? Nah, jangan menjadi bukan menjadi dirinya sendiri. Jangan menjadi diri yang bohong. Jangan menjadi diri yang palsu. Tapi menjadi diri yang sebenarnya. Katakanlah misalnya Mas Habib sekarang di Universitas Muhammadiyah Malang, ya kan? Bagaimana di tengah-tengah persaingan yang kayak begini ini, kampus ini, Universitas Muhammadiyah ini masih tetap eksis. Caranya yaitu jangan bohong. Kalau itu fakultas agama, maka sebetulnya lulusan perguruan tinggi agama itu apa yang dituntut masyarakat? Kan sederhana banget Mas Habib. Ialah orang agamawan itu bisa paham tentang agamanya. Paham agamanya apa? Biasanya juga sederhana, ditandai dengan lulusan itu bisa enggak memahami kitab sucinya, Al-Quran katakan begitu. Agar orang itu percaya bahwa sarjana itu bisa paham Al-Quran, maka kan bisa enggak bahasa Arab. Kuncinya hanya di situ aja. Jadi kalau misalnya fakultas agama, para mahasiswanya itu bisa bahasa Arab, menguasai betul bahasa Arab, diketahui oleh masyarakat bahwa lulusan UMM PAI itu bisa berbahasa Arab, maka orang menjadi percaya. Dan dengan mereka itu bisa berbahasa Arab, maka masyarakat kan juga tahu bahwa dia bisa kitab suci, kan begitu kan? Itu yang seharusnya bisa ditunjukkan. Tentu nanti ke depan bagaimana fakultas agama itu bisa memimpin ritual-ritual keagamaan, bagaimana lalu akhlaknya, keberagamannya seperti apa gitu kan. Nah, ini kan mereka menjadi tahu bahwa masyarakat menjadi tahu bahwa seseorang lulusan itu betul-betul memang menjadi sarjana agama. Kalau itu sarjana agama bohong-bohongan Mas Habib ya, dikatakan itu sarjana agama kok misalnya tidak bisa berbahasa Arab, tidak bisa membaca Quran, gitu kan, tidak bisa memimpin misalnya kegiatan keagamaan ya, ritual keagamaan seperti misalnya ngimami sholat, membaca khutbah dan seterusnya, itu kan siapa lalu yang percaya? Bahwa lembaga pendidikan begitu juga misalnya fakultas lain. Tentang manajemen misalnya ya, tentang sosial politik. Masyarakat sekarang ini kan jangkauannya kan luas, kan tidak ada batas-batas lagi. Sekarang ini kan dunia itu kan menjadi satu, seperti kampung dunia sekarang apalagi ini. Dengan IT, iya kan, apalagi dengan IT. Yang canggih. Kalau misalnya lulusan, katakanlah ya sebagai contoh, karena Mas Habib di UMM, lalu ketahuan di masyarakat bahwa lulusan UMM tidak bisa berbahasa Inggris, ya kan? Padahal dia ngaku lulusan manajemen, lalu akuntansi, lulusan hukum, lalu tidak bisa berbahasa Inggris. Maka siapa orang yang lalu percaya?
ngomong saja tidak bisa. Karena itu menurut hemat saya, Pak Habib. Bahasa asing Kalau itu menurut penting. saya bahasa asing itu tidak hanya dikatakan penting, nomor satu. Oh, Bahasa asing itu nomor satu. Iya. Ciri khas kampusnya Mas Habib, Iya. Universitas Muhammadiyah Malang, adalah bisa berkomunikasi bahasa Arab dan bahasa Inggris. itu saja dulu. Dua ini saja Lainnya sudah. bisa nambah-nambah. Iya, nambah-nambah. Jadi bisa berbahasa asing itu Arab, bisa bahasa Inggris. Ciri khas lulusan UMM misalnya harus bisa berbahasa Arab. Yang FAI-nya, yang umumnya harus bisa berbahasa Inggris. Dipisahkan. Sudah cukup Itu sudah cukup. Hanya lalu pekerjaan ini bukan pekerjaan ringan. Kenapa? Karena perguruan tinggi itu seharusnya kan seperti perguruan tinggi di luar negeri, Mas Habib. Perguruan tinggi di luar negeri itu kan bisa diterima itu kalau TOEFL-nya kan paling tidak 550. Kalau Harvard itu kan 630. Nah, kalau UMM bisa meniru perguruan tinggi di luar negeri itu, gitu kan? Bisa masang TOEFL-nya untuk diterima di UMM adalah 450 atau 500 atau di-upgrade. Atau di-upgrade-nya. Tentu untuk begini sulit karena apa? Karena kualitas SMP, kalau lembaga pendidikan di bawah ini, SD, SMP, SMA itu masih seperti itu. Nggak usahlah kita nyalahkan kepada lembaga pendidikan yang di bawah ini. Tapi kita punya inisiatif sendiri. Di-upgrade semua. Bahwa 1 tahun itu kan, lulusan mahasiswa baru UMM diajari bahasa Inggris, diajari bahasa Arab. Tidak hanya dianggap sebagai syarat yang hanya formalitas, tapi sungguh-sungguh. Bisa beneran. Coba Mas Habib, kalau misalnya mahasiswa UMM itu bisa berbahasa Inggris, bahwa di dalam kampus itu semua berbahasa Inggris, dimulai dari yang paling sederhana, lalu dikenal di lingkungan masyarakat luas, internasional. Saya kira orang tidak mau ke perguruan tinggi negeri, Mas Habib. Tidak mau ke... Karena ada nilai tambah. Coba sama bayangkan, Mas Habib. Apa yang saya omongkan itu bukan hanya sesuatu yang sekedar ngomong. Gontor. Gontor itu tempatnya itu kan di Gontor. Gontor itu kan bukan ibu kota Ponorogo. Ya kan? Dan Gontor itu kan kota kecil. Ya kan? Jauh dari Surabaya, apalagi dari Jakarta. Kan ada yang di Banyuwangi. Kok mahasiswanya itu dari berbagai ada apa Gontor? Bahkan ada Malaysia. Ada Gontor itu, ada orang modal dari Jepang. Saya ketemu seorang guru besar, Mas Habib, di Jepang sana. Anaknya ternyata itu dikirim ke Gontor untuk belajar Indonesia, belajar tentang agama. Coba. Apa kelebihan Gontor? Ya banyaklah hal, tetapi yang dikenal selama ini, Gontor itu bisa membisahkan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Coba satu kunci ini, Mas Habib. Diambil oleh UMM, lalu dideklar. Bahkan mahasiswa UMM sehari-hari bahasanya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Maka orang se-Indonesia itu akan datang ke UMM. Bahkan nanti mau orang bayar berapa saja itu akan mau. Coba, ini kan lucu, Mas Habib. Yang namanya di Kediri, di Pare, Kampung Inggris. Orang Aceh, teman saya orang Aceh, sudah lulus S1. Kok lalu di Kediri, itu kan. Ada apa? Katanya kursus bahasa Inggris, padahal dia sudah lulus S1. Itu ke Pare. Kalau UMM ini nanti Mas Habib ya, bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Arab. Semua orang nanti akan tidak sekolah kemana-mana, sekolahnya ke UMM. Karena lulusan UMM itu bisa bahasa Arab dan bisa bahasa Inggris. Katakanlah tidak usah double. Yang FAI bisa bahasa Arab, yang umum bisa bahasa Inggris. Itu saja. Sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Dengan bisa berbahasa Inggris, anak manajemen, anak BSIP, anak pendidikan. Maka kan orang menjadi tahu bahwa mereka bisa berkomunikasi, bisa baca buku-buku yang berbahasa Arab, bisa baca buku-buku berbahasa Inggris. Karena itu, untuk menghadapi tantangan ke depan yang kayak begini keras, Mas Habib,
harus ada dideklar bahwa tidak ada lulusan UMM yang tidak bisa berbahasa asing. Ini menurut saya luar biasa, Mas Habib. Yang lain-lain itu nantilah. Dan yang lain-lain itu nanti akan mengikuti. Dan karena itu kuncinya kan bisa itu kuncinya. Ilmu apa saja itu ilmu alat, Mas Habib. Bahasa asing itu adalah ilmu alat. Jangankan kita itu untuk mengkaji teknologi, sains yang tinggi-tinggi. Kita ini cari ikan aja. Kalau tidak pakai alat kan tidak bisa, Mas Habib. Kita misalnya mau ke ke laut, gitu kan, untuk nyari ikan. Atau ke mana bendungan di Karangate sana untuk menangkap ikan. Kan mesti harus cari pancing dulu, pali jala atau pali jaring. Kalau mencari ikan saja yang tidak punya jala, tidak punya pancing, tidak punya jaring, apa sanggup sampai? Tidak bisa. Iya, tidak akan bisa. Akan mendapatkan ikan, tapi ikan yang lembek-lembek, yang sakit, yang mati itu baru bisa. Tapi ikan-ikan yang segar tidak akan bisa ditangkap. Saya punya teman dokter, dengan alat. Dokter Prof. Imam. Saya bilang ilmunya kok baru terus dok. Iya, Pak, baca jurnal berbahasa Inggris, berbahasa asing, saya baru menemukan sesuatu yang tiap hari itu ganti-ganti penelitian-penelitian itu. Karena itu jadi, menurut saya sekarang, ya kan, mungkin sudah bisa. Mahasiswa-mahasiswa UMM sekarang sudah bisa bahasa Inggris, ya kan, sudah bisa bahasa Arab. Tapi coba itu dideklarkan, bahwa itu dibuktikan. Bahwa memang lulusan UMM itu tidak dikasih ijazah kalau TOEFL-nya kurang dari 550, gitu kan? Tapi jangan itu formalitas, tenanan kan begitu kan? Bisa seminar-seminar di berbagai negara, gitu kan? Bahwa mahasiswa UMM misalnya bisa seminar misalnya hari ini misalnya di New York, besok ada di London, lusa ada di di Moskow, lalu ada di Brasil, ada di yang mereka dengan bahasa internasionalnya itu akan didatangi, tidak saja orang-orang dari luar negeri nanti akan datang semua ke UMM, Mas Habib. Hanya ini berat, tapi saya yakinnya itu bisa. Saya kira itu aja, Mas Habib. Sehingga lalu menjadi lulusan yang tidak lulusan bohong-bohongan gitu loh. Iya, artinya benar-benar real. Benar-benar real. Yang menjadi sarjana real. Nah, sementara ini kan masih bohong-bohongan, Mas Habib. Yang penting lalu lulus berapa SKS lalu dikasih ijazah. Sejak dulu saya itu sudah kembangkan seperti itu di UMM. Waktu saya jadi mimpin UIN kan 1 tahun tak jadi bahasa Arab kan. 5 jam setiap hari. Dari jam 2 siang sampai jam 8 malam hanya belajar bahasa Arab. Lalu dikembangkan pula bahasa Inggris. Akhirnya kan kampusnya lalu menjadi dihargai oleh orang. Tapi kalau lalu mahasiswanya itu lalu tidak bisa berbahasa Arab, tidak bisa bahasa Inggris, kan itu kampus bohong-bohongan. Kemarin kita ngomong jangan bohong, lalu membuat kampus bohong-bohongan. Ya Pak Imam, tentu saja. Matur nuwun sangat pencerahannya ini luar biasa. Mudah-mudahan universitas-universitas lain juga meniru ya. Soalnya tantangannya sekarang PTN itu pakai jaring troller, nyaringnya semua mahasiswa diambil gitu. Pakai troller itu istilahnya. Itu pukat harimau gitu. Jadi PTS-nya ada kebagian itu troller, pakai jalur apa saja. Saya kira itu Prof. Imam, makasih banyak pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti hari